Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik anak-anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebihnya kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, next, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tentunya Bapak akan mengabsen doa. Delvika Ura, Hadir, Pak. hadirnya. Bezi Suhi, Ada Pak. Brilian, Lagi sakit, Pak. sakit. Ada suratnya. Ada, Pak. Ini di Bayu Pras. Paula Abdullah Reva. Hadir. Lagi di toilet, Pak. Oh. Ya, jadi dua orang yang sakit dan satu orang yang ada di luar tadi ya. Mungkin dia masuk. Baik, kita masuk pada pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak yaitu mengenai menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, dalam menelaah struktur cerita pendek ini dan begitu juga aspek kebahasaan, tentunya anak-anak kita ada tujuan pembelajarannya, ada yang harus dicapai. Apa itu yang kita harus capai? Yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan yang kedua, mampu memahami unsur kebahasaan cerita pendek. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada pertanyaan untuk anak-anak kami. Ada yang tahu apa itu cerita pendek? Saya, Pak. Ya, silahkan. Cerita pendek atau biasa disingkat cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat saja. Iya, benar sekali. Cerita pendek itu adalah cerita yang hanya dibuat-buat atau biasa disebut dengan rekaan. Artinya tidak benar-benar terjadi, melainkan hanya yang dibuat-buat. Nah, sekarang anak-anak kita masuk pada pembelajarannya, yaitu struktur kebahasaan cerita pendek dan struktur cerita pendek. Maka sebelum itu Bapak akan membagikan kelompok, karena nantinya ada tugas yang anak-anak kami harus kerjakan. Nah, ini kelompok 1, di sebelah kelompok 2, dan di sebelahnya lagi kelompok 3. Jadi Bapak akan membagi 3 kelompok saja. Nah, lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan materi yang akan disampaikan dulu. Yang pertama, struktur cerita pendek. Nah, jadi struktur cerita pendek itu anak-anak terbagi atas 4 bagian. Apa yang pertama? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Nah, jadi cerita pendek itu anak-anak terbagi atas 4 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir resolusi. Nah, yang pertama orientasi, artinya dalam struktur cerita pendek ini ada yang namanya orientasi. Orientasi ini artinya pengenalan suatu masalah. Nah, dalam orientasi ini bisa tercantum yang namanya pengenalan tokoh dan pengenalan juga masalah. Yang kemudian komplikasi. Nah, komplikasi ini anak-anak yaitu ditandai dengan bagaimana reaksi tokoh dengan permasalahan yang sudah dipaparkan di orientasi atau di pengenalan masalah. Nah, kemudian ada yang namanya resolusi, yaitu bagaimana upaya dalam suatu cerita itu bisa terungkap ya, dari berbagai masalah menjadi dari berbagai wujud permasalahan masalah menjadi masalah selesai. Jadi evaluasi, dan yang terakhir evaluasi, yaitu bagaimana pemecahan suatu masalah itu antara tokoh yang sudah memiliki masalah dari tokoh yang lain. Nah, ada yang ditanyakan mengenai struktur cerita pendek. Sudah jelas? Sudah, Pak.
Jadi karena sudah jelas, Bapak akan memberikan contoh cerita pendek untuk dibacakan biar lebih paham bagaimana nanti mengerjakan tugas. Silakan dibaca. Ada yang bisa membaca? Ada yang bisa membaca? Nah, isi segi silakan dibaca. Ini sekilas saja silakan dibaca biar lebih paham bagaimana agar anak-anak kami bisa mengetahui di mana letak orientasi, di mana letak resolusi, di mana letak komplikasi, dan di mana letak evaluasi. Silakan. Baik. Silakan berdiri, nak perkenalkan siapa namanya biar Bapak lebih mengenal siapa yang didakti dalam kelas ini. Baik, perkenalkan nama saya Desi Kulo. Saya akan membacakan contoh dari cerita pendek Kancil dan Buaya. Alkisah, di sebuah pinggir hutan terdapat seekor kancil yang sangat cerdik. Ia hidup di hutan bersama hewan-hewan lainnya. Di antaranya ada kerbau, gajah, kelinci, dan masih banyak lagi. Si kancil selalu mencari makan di pinggir sungai. Pada suatu hari, ia merasa sangat lapar. Kemudian, si kancil bergegas pergi untuk mencari makan. Setibanya di tepi sungai, ia melihat sebuah pohon rambutan yang sangat rimbun di seberang sungai. Si kancil berniat ingin mengambil buah rambutan tersebut, tetapi di dalam sungai terdapat banyak buaya yang sedang mengintai kancil. Ya, terima kasih untuk anak kami Bezi. Jadi dalam cerita pendek ini anak-anak, tentunya kalian harus memahami di mana letak yang namanya orientasi, di mana letak yang namanya resolusi, komplikasi, dan evaluasi. Nah, jadi orientasi ini anak-anak biasanya dalam cerita pendek terletak dia di paragraf pertama. Disitulah ada yang namanya pengenalan pokok dan pengenalan suatu masalah. Dan yang namanya komplikasi ini yang ditandai dengan permasalahan pokok biasanya dia terletak di paragraf antara kedua dan ketiga, di situ dia terletak. Dan yang namanya resolusi biasanya dia terletak di paragraf keempat atau kelima, dan evaluasi di paragraf terakhir bagaimana pemecahan suatu masalah. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, jadi kita lanjut pada aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, dalam aspek kebahasaan cerita pendek ini tentunya terbagi atas beberapa bagian. Bagaimana ciri-ciri daripada teks bahasa cerita pendek ini? Yang pertama, menggambarkan kalimat deskriptif, dan yang kedua, penggambaran latar dan penggambaran tokoh. Yang namanya menggambarkan kalimat deskriptif ini anak-anak, yang pertama itu kita harus menggunakan yang namanya kata atau kalimat efektif. Begitu juga dengan yang namanya penggambaran latar dan penggambaran tokoh. Harus ditandai dengan kata seru dan tuturan tokoh. Dan ciri kebahasaan yang selanjutnya itu menggunakan majas dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita menggambarkan kalimat deskriptif ini? Artinya kita menggambarkan bagaimana permasalahan dalam suatu cerita pendek itu. Dan tentunya juga ada tadi yang namanya penggambaran tokoh dan penggambaran latar. Kita harus menggambarkan bagaimana sifat yang namanya antagonis, protagonis, dan pritagonis. Jadi itu saja mengenai aspek kebahasaan cerita pendek. Maka untuk itu di sini ada tugas yang sudah disediakan oleh Bapak. Maka silakan dikerjakan, silakan dibaca ceritanya. Saya berikan soalnya. Ini ceritanya yang sudah dibaca teman-temanmu tadi, yaitu Kancil dan Buaya. Ya, benar sekali. Ini soalnya, silakan dibaca cerita pendeknya, kemudian tentukan yang mana struktur cerita pendek, dan kemudian tentukan aspek kebahasaan dalam cerita pendek yang sudah anak-anak kami baca. Silakan, saya berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan ini. Tunggu sekarang. Ya, dikumpulkan sekarang.
ini soalnya, silakan dikerjakan. Dan sembari menunggu anak kami sudah siap mengerjakan, maka Bapak akan tunggu sebentar untuk Sudah siap Pak dari kelompok 1. ya. Jadi kalau sudah siap anak, silakan dicek-cek dulu karena masih ada kelompok yang belum siap. Silakan dicek apakah benar jawabannya atau tidak. Jika masih ragu-ragu, silakan dibaca ulang cerita pendeknya dan dikerjakan sesuai dengan struktur cerita pendek dan aspek pembahasan dalam cerita pendek. Bagaimana penggambaran latarnya, bagaimana penggambaran tokoh, penggambaran eksekutif, dan bagaimana penggunaan majas. Nah, benar. Jadi anak-anak, jika sudah siap dan juga merasa benar, silakan siapa utusan dari kelompoknya yang membacakan hasil jawabannya. Silakan nak. Saya Pak. Delvika Pura ya? Iya Pak. Oke, silakan. Baik, setelah kami membaca sebuah contoh cerita pendek, di mana dalam cerita pendek terdapat 4 struktur dalam teks cerita pendek. Yang pertama yaitu ada orientasi. Setelah kami membaca, di mana kami mengambil sebuah orientasi, yaitu alkisah di sebuah pinggir hutan terdapat seekor kancil yang sangat cerdik. Ia hidup di hutan bersama hewan-hewan lainnya. Yang kedua yaitu ada komplikasi, di mana pada suatu hari ia merasa sangat lapar, kemudian si kancil bergegas pergi untuk mencari maran. Yang ketiga yaitu ada evaluasi, yaitu kemudian para buaya berkata, "Hei kancil, apakah kau sudah bosan dengan hidupmu sehingga kau datang kemari?" Yang terakhir yaitu resolusi. Di dalam resolusi terdapat, setelah itu ada seekor tupai yang berkata, "Pesta itu sudah dirayakan minggu lalu, bukan minggu depan." Hahaha, mendengar perkataan tupai, mereka pun merasa tertipu dan sangat marah. Demikian Pak. Jadi sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian Delvika Pura, bahwasanya sesuai yang Bapak jelaskan tadi, orientasi itu terletak di paragraf pertama. Komplikasi itu di paragraf antara paragraf 1 dan 3, dan resolusi antara paragraf 4 dan yang kelima, paragraf kelima itu masuk yang namanya evaluasi atau pemecahan masalah. Nah, jadi sampai di sini pertemuan kita anak-anak, dan Bapak akan mengecek nanti bagaimana hasil jawaban teman-teman kelompok lainnya. Maka untuk itu, karena pembelajaran juga sudah selesai, maka Bapak akan memberikan tugas selanjutnya nanti hari Kamis depan. Bapak akan kumpulkan. Untuk itu Bapak akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, cerita pendek itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, artinya hanya rekan atau yang dibuat-buat saja. Kemudian cerita pendek itu ada strukturnya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan evaluasi. Nah, ciri-ciri kebahasaan cerita pendek ada terbagi 2 tadi: penggambaran tokoh, penggambaran latar, dan penggunaan kalimat deskriptif. Nah, jadi itu saja pertemuan hari ini anak-anak. Silakan kumpulkan bukunya, dan begitu kita akhiri. Minggu depan kita lanjutkan. Selamat pagi, Yahoo. Ya, oh.